Fisika. Pernahkah kamu naik kereta? Apakah kamu mengamati bagaimana kereta berjalan di rel? Apakah lintasannya berkelok-kelok atau berbentuk lurus? Apakah kereta bergerak dengan kecepatan konstan atau kecepatan yang berubah-ubah? Daripada menerka-nerka, yuk simak video ini sampai habis. Sika, kamu di mana? Aku di sini, Kak. Sini, Sika. Yuk kita sapa Sobat Visi dan Sika. Hai, aku Visi dan ini adik aku Sika. Hai, aku Sika. Selamat datang di serial Belajar Fisika Sambil Jalan-Jalan bersama Visi dan Sika. Kita di mana? Kita lagi di stasiun kereta, Sika. Coba kamu lihat rel kereta itu. Coba perhatikan bagaimana bentuknya. Rel kereta ini lurus ya, Kak? Betul sekali, Sika. Karena kereta api bergerak pada rel yang lurus, maka kereta api mengalami gerak lurus. Oh, jadi gerak lurus itu gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus ya, Kak? Iya, 100 buat Sika. Sekarang kakak akan ngajak Sika untuk mengamati kecepatan kereta api. Tapi sebelumnya, yuk simak dulu cuplikan ini. Hai Sobat Fisika, selamat datang di papan tulis Visi dan Sika. Jadi, kami akan menjelaskan besaran-besaran yang ada di dalam gerak lurus beraturan. Yang pertama, posisi. Posisi adalah kedudukan suatu benda terhadap suatu titik acuan tertentu. Posisi merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Sika sedang berada di depan toko bakery. Untuk menghitung posisi Sika, maka kita harus menentukan terlebih dahulu titik acuan yang akan kita gunakan. Untuk itu, kita sepakati bahwa titik acuan yang kita gunakan adalah toko musik. Dengan menggunakan sistem koordinat, maka dapat dinyatakan bahwa posisi Sika yaitu 3 meter ke arah kanan. Yang kedua, jarak. Kalau jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Jarak merupakan besaran skalar yang tidak bergantung pada arah. Bukan jarak antara kamu dan dia ya. Dan yang ketiga, perpindahan. Perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Perpindahan hanya bergantung pada kedudukan awal dan kedudukan akhir, serta tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh benda. Sika sedang berada di toko musik. Jarak dari toko musik ke toko bakery adalah 2 meter dan jarak dari toko bakery ke sekolah adalah 8 meter. Sika akan berangkat sekolah dan pulangnya ingin mampir ke toko bakery. Berapa jarak yang ditempuh oleh Sika? Dan juga berapa perpindahan yang dialami oleh Sika? Agar lebih mudah, kita misalkan dulu. Misalkan toko musik adalah A, toko bakery adalah B, dan sekolah adalah C. Jarak dari A ke B adalah 2 meter dan jarak dari B ke C adalah 8 meter. Lalu, berapa jarak dan perpindahan? Oke, yang pertama kita akan menghitung jarak.
Nah, karena jarak merupakan besaran skalar, maka tidak ada yang bernilai negatif meskipun arahnya berlawanan. Jadi, jarak totalnya kita hanya perlu menjumlahkan dari XAB ditambah XBC dan ditambah XCB. Sehingga 2 ditambah 8 ditambah 8 hasilnya adalah 18 meter. Jadi, jarak yang ditempuh oleh Sika dari toko musik ke sekolah lalu ke toko bakery adalah 18 meter. Oke, selanjutnya perpindahan. Karena perpindahan merupakan besaran vektor, maka kita bisa sepakati apabila Sika berjalan ke arah kanan akan bernilai positif dan saat Sika berjalan ke arah kiri akan bernilai negatif. Jadi perpindahannya yaitu XAB ditambah XBC dikurang XCB sama dengan 2 meter tambah 8 meter kurang 8 meter. Hasilnya adalah 2 meter. Jadi, perpindahan yang dialami Sika adalah 2 meter. Contoh kedua, perpindahan. Kakakku Visi berjalan ke arah utara sejauh 3 meter. Kemudian berbelok ke arah barat sejauh 4 meter. Berapa perpindahan yang dialami kakakku Visi? Mari kita hitung perpindahan yang dialami oleh kakakku Visi dengan menggunakan dalil Pitagoras. Diketahui dalil Pitagoras yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dengan A kuadrat sama dengan jarak yang ditempuh kakakku Visi ke arah barat. B kuadrat merupakan jarak yang ditempuh kakakku Visi ke arah utara, dan C kuadrat adalah jarak total atau perpindahan yang ditempuh oleh kakakku Visi. Kemudian, kita masukkan nilai A dan B yang diketahui. A sama dengan 4 meter dan B sama dengan 3 meter. Sehingga A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat menjadi 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 25. Sehingga C sama dengan akar dari 25, yaitu 5 meter. Jadi, perpindahan yang dialami oleh kakakku Visi adalah sejauh 5 meter ke arah barat laut. Nah, ada satu lagi nih sobat, yaitu kelajuan. Sobat penasaran kan apa itu kelajuan? Yuk ikuti perjalanan kami. Sika, perhatikan deh pelang itu. Coba lihat, berapa jarak stasiun A ke B dan B ke C? Oke kak, jarak stasiun A ke B 0,6 km dan jarak dari stasiun B ke C juga sama kak, 0,6 km. Dan sekarang kita sedang berada di stasiun A. Oke Sika, yuk kita masuk ke dalam kereta. Nanti saat kereta berjalan, kakak akan menghidupkan timernya. Kak, keretanya udah mau jalan. Oke, siap-siap ya. A few minutes later. Wah, waktu yang ditempuh kereta dari stasiun A ke B adalah 20 menit. Oke kak, Sika catat ya. Kita siap-siap lagi ke stasiun C. A few minutes later. Berapa menit kak waktunya? 20 menit juga sih kak. Wah kak, jaraknya sama, waktunya juga sama. Apa kecepatannya juga sama kak? Iya dong, kalau nggak percaya, yuk kita buktikan. Jarak dari stasiun A ke B adalah 0,6 km atau 600 meter. Jarak dari stasiun B ke C juga sama, 0,6 km atau 600 meter. Waktu dari stasiun A ke B adalah 20 menit atau 1200 sekon. Waktu dari stasiun B ke C adalah 20 menit juga atau 1200 sekon. Lalu, berapa ya kelajuannya? Rumus kelajuan. Kelajuan sama dengan delta X dibagi delta T atau jarak dibagi waktu. Yang pertama,
kelajuan dari stasiun A ke B. Jadi, 600 meter dibagi 1200 sekon. Hasilnya adalah 0,5 meter per sekon. Yang kedua, kelajuan dari stasiun B ke C. 600 meter dibagi 1200 sekon. Hasilnya 0,5 meter per sekon. Ini adalah grafik jarak terhadap waktu. Jarak total adalah jarak AB ditambah jarak BC, yaitu 600 meter ditambah 600 meter sama dengan 1200 meter. Untuk waktu total, yaitu waktu yang ditempuh AB ditambah dengan waktu BC, sama dengan 1200 sekon ditambah 1200 sekon, sehingga hasilnya 2400 sekon. Pada grafik, dapat dilihat bahwa pada waktu 1200 sekon, jarak yang ditempuh yaitu 600 meter. Sedangkan pada waktu 2400 sekon, jarak yang ditempuh yaitu 1200 meter. Nah, ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Untuk di waktu pertama yaitu 1200 sekon, kita dapatkan kecepatan sebesar 0,5 meter per sekon. Begitu pula pada waktu kedua, yaitu 2400 sekon dengan kecepatan 0,5 meter per sekon. Berarti, kereta bergerak dengan lintasan lurus dan kecepatan yang konstan. Artinya, kereta bergerak lurus beraturan. nah, benar sekali. Sika, kakak mau ngajak kamu ke suatu tempat loh. Kemana, Kak? Ada deh. Wah, kita di kapal, Kak. Kapalnya besar ya, Kak? Iya dong. Menurut Sika, kapal bergerak dengan gerak lurus beraturan tidak? Iya, Kak. Kapal bergerak dengan gerak lurus beraturan. Wah, lihat Kak, ada matahari terbenam. Iya, indah sekali ya. Jadi, gerak lurus beraturan adalah gerak suatu objek yang berada pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Contoh aplikasi gerak lurus beraturan yaitu kereta api, kapal, dan lain sebagainya. Setelah melihat video ini, fisika mudah bukan? Bukan. Wah, capek juga ya Kak perjalanan hari ini. Iya, kakak juga sangat lelah. Oh ya, sebelumnya kita pamit dulu yuk sama sobat fisika. Terima kasih ya Sobat Fisika karena sudah mengikuti perjalanan kami hari ini. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Bye-bye.